Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Vidya Dina Paramita di bersama Vidya. Nah, teman-teman, udahkah nonton video kelas edukasi gratis yang berjudul Membantu Anak Mengelola Emosi? Udah ditontonkah? Kalau ada yang udah nonton, boleh banget dong dituliskan di kolom komentar apa sih poin-poin yang mungkin relate atau yang dipelajari atau yang sudah coba dipraktikkan. Share ya gimana perjalanan teman-teman dalam mempraktikkan. Nanti kita bahas bareng. Nah, ada satu pertanyaan terkait materi membantu anak mengelola emosi yang sering banget saya terima. Jadi ini pertanyaan yang hampir selalu muncul gitu ya. Mungkin ini pertanyaan teman-teman juga. Pertanyaan apakah itu? Tada! Nah, jadi di video itu kan saya cerita ya bahwa penting sekali memvalidasi, menerima perasaannya anak, terus kita kasih tahu ke anak kalau kita tuh paham yang dia rasakan gitu ya. Nah, terus jadi banyak yang bilang di waktu udah coba, Mbak, tapi tuh anak saya kalau saya validasi emosinya itu nangisnya malah makin kencang gitu. Jadi misalnya anaknya lagi marah atau lagi kesel banget gitu ya, lagi bete, terus kita bilang, "Oh iya, Ibu kamu marah sekali ini," gitu. Malah makin wah, makin heboh gitu nangisnya. Itu gimana? Berarti validasi nggak berhasil dong gitu. Soalnya anak saya jadi makin marah, makin kesel, nangisnya makin heboh. Yuk kita bahas ya tentang validasi emosi anak. Jadi teman-teman, saya mau sampaikan di sini bahwa memvalidasi emosi itu bukan cara pintas untuk menyetop emosi anak. Jadi tujuan dari memvalidasi emosi anak itu bukan supaya nangisnya berhenti, marahnya hilang, sedihnya tiba-tiba push hilang gitu. Bukan. Karena kan kita udah bahas bahwa eh, berbagai macam jenis emosi itu bukan untuk ditahan, bukan untuk di-repress. Dia bukan untuk dialihkan juga, tapi untuk diterima, kemudian dialirkan dengan cara yang baik gitu ya, yang aman dan nyaman. Jadi itu dulu, validasi emosi bukan cara pintas menyetop emosi anak. Justru kita malah nggak mau nyetop gitu ya. Nah, jadi kalau kita masih berpikir bahwa loh anakku makin nangis, itu kita perlu ulang lagi sepertinya pemahaman bahwa kita perlu menerima, bukan malah menghambat atau mengalihkan emosi yang hadir di anak. Nah, selanjutnya, terus apa dong? Buat apa dong si validasi ini? Jadi validasi yang kita lakukan itu adalah bagian dari proses untuk bantu anak kenalan sama emosi yang dia rasakan. Jadi waktu badai itu datang, wush, gitu, karena anak belum punya pengalaman, ya dia nggak ngerti juga ini apa sih sebenarnya yang aku rasain ini, kok nggak enak banget, kok dadaku rasanya kayak mau pecah, kok kepalaku rasanya kayak bush banget gitu ya. Ini apa rasanya? Kok nggak enak banget? Nah, di saat itulah kita memberi nama pada perasaan itu. Oh, ini nak namanya marah. Oh, ini nak namanya sedih. Kamu tuh lagi sedih, kamu tuh lagi kecewa, atau kamu tuh lagi takut gitu. Jadi em, emosinya ada, anak kebingungan sama itu semua, lalu kita kasih informasi, kita kasih tahu ke anak ini ada namanya nih, gitu. Emosi ini tuh ada namanya. Lalu kita bantu anak untuk tahu ini emosi ini tuh seberapa besar, seberapa intens, dan berapa apa namanya hebohkah emosi ini ada di dalam tubuh kita. Apa namanya di badan itu rasanya kayak gimana gitu. Jadi kita justru lagi ngajarin anak untuk merasakan emosi itu. Karena kalau enggak, ya yang justru berbahaya kan seperti yang kita udah bahas. Begitu anak lagi ngerasain emosi, belum sempat kenalan,
belum sempat diterima, belum sempat kenalan, udah di refresh. Ya, udah disuruh berhenti, jangan marah, jangan sedih, jangan takut, nggak boleh marah, nggak boleh kecewa dan lain-lain. Atau emosinya dikecilkan gitu kan, sehingga dia ngerasa nggak layak nih untuk merasakan emosi itu gitu kan. Nah, ini kita sekarang lagi berusaha untuk latihan untuk belajar kenalan sama emosi. Nah, kalau udah kenalan, udah tahu ini tuh emosi apa, baru kemudian nanti proses selanjutnya adalah, oke, kalau aku merasakan emosi ini, apa ya yang sebaiknya harus aku lakukan, gitu. Jadi nggak bisa langsung lompat, nggak bisa anak-anak ngerasain emosi terus langsung tahu harus ngapain, gitu. Nggak bisa kayak begitu. Dan kalau itu tidak dilakukan, proses itu tidak dilakukan, sampai dia dewasa pun, dia akan melakukan hal yang sama. Karena dia nggak tahu ini emosi apa, dia juga nggak tahu harus meresponnya seperti apa. Gitu. Misalnya, dia sebenarnya capek, tapi kemudian jadinya marah. Dia sebetulnya sedih, nggak enaknya. Karena dia nggak tahu apa rasanya, jadinya marah. Dia sebetulnya lapar, tapi dia nggak tahu rasanya. Dia nggak tahu harus kayak gimana. Jadinya ujungnya marah lagi. Gitu. Itu yang banyak terjadi sama orang dewasa, sama kita ya. Karena kita nggak dilatih untuk itu. Nah, karena kita tahu bahwa, waduh susah banget ya rasanya, nggak enak banget ya rasanya kalau kita tuh nggak punya kesempatan untuk merasakan sebuah emosi, kenalan sama sebuah emosi, sehingga kita jadi bisa tahu respon apa sih yang sebetulnya lebih tepat untuk emosi tersebut, maka kita ajarkanlah anak kita itu. Tapi dalam prosesnya, ya memang itu anak akan, wah, kita bayangin aja gini kita gitu ya, lagi bete-betenya, lagi sebel banget sama sebuah hal, coba kita bayangin ya, kalau respons orang terdekat kita tuh yang pertama, responsnya, ih, kamu tuh begitu doang aja kok kesulut sih? Itu kan sepele banget. Kenapa sih kamu nggak usah deh, nggak usah dipikirin, kamu tuh lebay deh. Satu, ya responsnya begitu. Atau dua, responsnya, iya, kesel banget ya. Aku bisa lihat sih, kamu kesel sekali gitu. Kamu kesel banget. Kira-kira apa ya yang bisa bantu kamu untuk lebih nyaman sekarang? Itu kita nggak usah ngapa-ngapain dulu deh gitu. Tapi aku tahu sih kamu kesel banget. Ini sesuatu yang gak nyaman banget buat kamu. Gak enak banget ya rasanya. Nah, bisa jadi ya kemungkinan besar kalau kita dapat respons yang kedua, itu kita malah justru makin gitu nggak sih? Karena kita ngerasa dipahami, ngerasa didengar, ngerasa dilihat, ngerasa dihargai, merasa bahwa emosi yang kita rasakan tuh valid loh, gitu, beneran loh rasanya gitu. Jadi kira-kira itu yang terjadi sama anak ketika kita memvalidasi emosi mereka. Jadi wajar nggak kalau malah jadi tambah nangis gitu ya, atau jadi malah tambah heboh gitu kelihatannya. Nah, tapi di sisi yang lain ya, memvalidasi emosi itu nggak sama, jadi tidak sama dengan membiarkan anak melakukan hal-hal destruktif. Maksudnya apa, Di? Ya, jadi jangan juga jadinya karena oh iya ya kemarin katanya boleh nih kalau anak divalidasi terus dia nangis-nangis tuh wajar malahan gitu ya. Iya itu betul. Tapi jangan juga jadinya ketika anak jadi malah makin nangis terus dia melakukan hal-hal destruktif ya. Hal-hal destruktif tuh apa sih misalnya jadinya merusak barang terus atau apa namanya menyakiti diri sendiri, menyakiti orang lain terus kita jadinya oh ya nggak apa-apa deh biarin aja kan dia lagi emosi biar keluar semuanya. Ya nggak gitu juga gitu ya. Jadi memvalidasi emosi itu nggak sama dengan membiarkan dia melakukan hal yang dia mau padahal itu nggak aman ya atau nggak sesuai norma. Jadi kita bisa bilang, iya ibu lihat kamu marah sekali, kamu boleh marah tapi tidak merusak barang. Atau kamu boleh marah tapi nggak gigit ibu. Atau kamu boleh marah tapi nggak jedukin kepala ke tembok gitu ya.
Gimana kalau dia tetap melakukan itu? Kita bisa pegang tangannya. Kita bisa pegang tangannya dengan cukup firm, tapi tentu saja tidak menyakiti gitu ya. Kita bisa bilang, oke, ibu bisa lihat kamu marah sekali, tapi ibu nggak bisa biarkan kamu menyakiti dirimu sendiri, gitu ya. Yuk kita tarik nafas sama-sama. Ibu di sini, ibu temenin kamu sampai marahnya selesai. Gitu. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Jadi kita validasi emosinya, kita bantu anak kenalan sama emosinya, kita bantu dia kasih nama, gitu ya. Nah, yang juga kita perlu ingat adalah ini tuh adalah proses ya. Jadi namanya proses ya besar kemungkinan nggak selesai saat ini gitu. Melalui latihan berulang dan terus-menerus, akhirnya dia bisa sampai di tahap, oh oke, aku sedang marah, ini nggak enak banget, lalu apa ya yang bisa aku lakukan sesuatu yang aman dan nyaman untuk merilis emosiku ini gitu. Nah, untuk sampai ke tahap itu ya pasti perlu waktu gitu. Kayak kita aja belajar naik sepeda kan nggak bisa di kali pertama latihan terus langsung bisa gitu ya. Kita kan pasti perlu dikasih waktu gitu. Latihannya terus-menerus juga, latihannya konsisten juga gitu sampai akhirnya kita menguasai hal tersebut. Nah, jadi itu tentang validasi emosi. Boleh kalau ada yang mau tanya-tanya atau mau sharing tentang pengalamannya memvalidasi emosi anak atau pengalaman teman-teman divalidasi emosinya, diterima emosinya itu rasanya kayak gimana sih? Boleh ya share di kolom komentar. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.